Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai prasangka sosial, di mana yang terdiri dari saya sendiri, Lulu Lutfiana, dan juga rekan saya yang bernama Mbak Ulfiana. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian prasangka sosial. Dalam istilah psikologi sosial, prasangka sosial merupakan sikap perasaan orang-orang terhadap golongan manusia tertentu, golongan ras atau kebudayaan yang berlainan dengan kelompoknya. Lalu istilah prasangka itu sendiri berasal dari kata Latin, yaitu prejudicium, yang berarti suatu preseden atau suatu penilaian berdasarkan keputusan dan pengalaman terdahulu. Prasangka pada dasarnya cara pandang atau perilaku seseorang terhadap orang lain secara negatif. Itu sebabnya prasangka sangat berpotensi menimbulkan kesalahpahaman ketimbang kesepahaman dalam berkomunikasi. Lalu yang kedua, itu ada faktor penyebab timbulnya prasangka. Menurut Baron dan Birney mengemukakan bahwa terdapat 4 faktor utama penyebab timbulnya prasangka dalam diri seseorang. Di antaranya yang pertama yaitu teori realistik konflik, mengemukakan bahwa umumnya konflik antar kelompok secara langsung timbul sebagai akibat dari terjadinya kompetisi antar kelompok untuk menguasai komoditi yang dipandang memiliki nilai yang berharga. Lalu yang kedua ada teori kategori sosial, di mana teori ini mengemukakan bahwa individu-individu membagi dunia sosial menjadi 2 kategori yang ekstrim, yang sangat terpisah satu dengan yang lain. 2 kategori tersebut adalah kelompok dalam satu sisi dan kelompok luar pada sisi lain. Biasanya individu membagi kelompok menjadi kategori kita dan kategori mereka. Lalu yang ketiga itu ada teori belajar sosial, di mana teori ini mengemukakan bahwa anak mempelajari sikap negatif itu terhadap suatu kelompok sosial tertentu. Seringkali mereka dikenalkan dengan pandangan-pandangan semacam itu oleh lingkungannya, atau mereka sering mendapat ganjaran apabila memperlihatkan perilaku itu. Lalu yang terakhir itu ada proses kognisi sosial sebagai cara individu untuk berpikir tentang orang lain, dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan prasangka. Beberapa gejala kognisi sosial yang dapat dikategorikan memberikan kontribusi bagi timbulnya prasangka adalah korelasi ilusif, terus ada ilusi tentang keseragaman kelompok luar, dan yang terakhir itu ada stereotip. Lalu korelasi ilusif itu mempunyai pengertian di mana kecenderungan individu untuk membuat kesimpulan tentang adanya hubungan antar variabel, meskipun dalam kenyataan hubungan itu sebenarnya tidak ada. Contohnya, berita tentang tindak kekerasan yang dilakukan warga minoritas kulit hitam akan lebih cepat menjadi berita menonjol bagi banyak orang, terutama warga mayoritas kulit putih.
peristiwa itu akan mudah diingat dalam benak warga kulit putih karena berhubungan dengan kelompok luar mereka, yaitu kelompok minoritas kulit hitam. Lalu, ilusi tentang keseragaman kelompok luar adalah kecenderungan individu untuk mempersepsikan kesimpulan bahwa anggota-anggota suatu kelompok tertentu memiliki banyak kesamaan ketimbang apabila ia mempersepsi kelompoknya sendiri secara negatif. Hal ini terjadi berdasarkan suatu kenyataan bahwa individu lebih banyak melakukan interaksi dengan anggota-anggota kelompoknya. Dari banyaknya interaksi itu membuat dirinya saling mengenal keunikan masing-masing yang kemudian membawa suatu kesimpulan kognitif bahwa individu-individu yang menjadi anggota kelompoknya memiliki banyak perbedaan yang bersifat variatif. Lalu untuk yang stereotip adalah pengetahuan dan keyakinan tentang ciri-ciri anggota suatu kelompok yang sering kali bersifat negatif. Stereotip dapat dilihat sebagai jenis skemata yang bersifat negatif terhadap kelompok-kelompok sosial tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa prasangka sosial adalah sejenis sikap yang ditunjukkan kepada anggota atau kelompok tertentu. Pembentukan prasangka terjadi tanpa pertimbangan yang memadai terhadap data-data yang ada dan cenderung mengarah pada penekanan keanggotaan orang yang menjadi sasaran prasangka, seperti keanggotaan etnik, keanggotaan gender, dan keanggotaan stratifikasi sosial. Kemudian mengenai masalah sosial yang disebabkan karena prasangka sosial, itu ada dua macam ya, ada intoleran dan diskriminasi. Pertama, intoleran itu berarti kebalikannya dari toleran. Jika seseorang memiliki loyalitas yang terlalu tinggi terhadap kelompoknya sendiri, maka seseorang itu akan kesulitan untuk menilai secara objektif kepada kelompok lain, sehingga muncul penilaian-penilaian subjektif, dan prasangka itu mudah masuk pada penilaian-penilaian subjektif. Kemudian mengenai diskriminasi. Nah, kalau misal prasangka itu merupakan sikap atau attitude, maka diskriminasi itu merupakan tindakan atau action, seperti pengertian yang diungkapkan oleh Swim, bahwa diskriminasi itu merupakan tindakan negatif kepada objek prasangka. Berarti karena dia memiliki prasangka, akhirnya dia melakukan tindakan yang negatif terhadap si orang yang diprasangkai itu. Contohnya, misal ketika seseorang memiliki prasangka bahwa perempuan itu lemah, maka ia akan bertindak membatasi perempuan, seperti melarang perempuan menjadi pemimpin. Selanjutnya, bagaimana sih cara mengurangi prasangka sosial? Nah, ini dari para ahli psikolog itu sudah merekomendasikan ada 4 cara untuk mengurangi prasangka sosial. Yang pertama, memutus tali prasangka. Jadi ini kaitannya dengan teori behavior, bahwa seseorang itu belajar dari lingkungannya dan itu dari kebiasaan. Contohnya seperti anak, jika ia itu di rumah itu kan pasti akan belajar dari keluarganya. Jika orang tuanya itu memiliki prasangka yang negatif terhadap sesuatu, maka kemungkinannya besar anak itu juga akan memiliki prasangka yang sama dengan orang tuanya. Lah itu caranya, kita sebagai orang tua misal sudah mengetahui bahwa hal itu sebenarnya salah, ya walaupun kita menerima dari orang tua, nanti kepada anak kita selanjutnya ya prasangka itu jangan sampai anak kita tahu gitu. Tapi kita memberikan pengetahuan yang benar itu yang bagaimana. Kemudian yang kedua, kontak antar kelompok. Jadi, kontak itu kan berarti
ada interaksi atau komunikasi. Ketika sebuah kelompok dan kelompok yang lain itu melakukan sebuah interaksi, maka di situ kan akan ada proses di mana mereka saling memahami satu sama lain. Dengan begitu, prasangka yang sebelumnya terbentuk itu akan terminimalisir sedikit demi sedikit. Kemudian yang ketiga ada rekategorisasi. Rekategorisasi itu berarti sesuatu yang sudah terkategorisasi itu dihilangkan atau dibubarkan ya. Kemudian dibuat kategorisasi baru yang mana anggota-anggotanya itu berbeda. Jadi bisa saja kan orang lain yang sebelumnya itu berbeda kelompok dengan kita, kemudian satu kelompok dengan kita. Dan yang terakhir itu ada cara secara afirmasi program. Afirmasi program itu berarti seperti kita mengkhususkan kelompok yang minim, kelompok yang sedikit, yang minoritas itu dikhususkan, diberi pelayanan khusus, sehingga nantinya itu prasangka-prasangka buruk terhadap kelompok yang minoritas itu ya terminimalisir. Contohnya seperti kebijakan bahwa 30% kursi di parlemen itu bisa diisi oleh perempuan. Dengan begitu, stereotip atau prasangka buruk terhadap perempuan itu akan terminimalisir. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.